اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita masih membahas kitab Ad-Durrul Bahiyah dan kita sudah masuk pada pembahasan Kitabul Haji. Insyaallah dengan membahas Kitabul Haji ini sebagai tafaulan, kita akan diberi oleh Allah suatu saat nanti haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dana haji tidak diselewengkan untuk apa Pak? Infrastruktur ya. Mudah-mudahan ya, tidak diselewengkan, mudah-mudahan. Karena kalau diselewengkan itu berarti khianat. Kalau khianat mati itu tidak masuk ke dalam jannah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man faraqa ar-ruhul jasada." Barang siapa yang rohnya meninggalkan jasadnya, maksudnya mati, wa huwa bari'un min thalath, sementara dia bebas dari 3 perkara, dakhalal jannah, dia masuk jannah. Tetapi sebaliknya, kalau 3 perkara ini salah satunya ada, maka dia tidak masuk jannah alias masuk neraka. Apa saja? 1, al-kibr, sombong. Sombong itu menolak kebenaran atau meremehkan manusia. Yang kedua, ad-dain, hutang. Bukan berarti hutang itu dosa ya, tapi maksudnya kalau mati hutang belum lunas itu belum bisa masuk surga. Nanti ketika lunas hutangnya, dilunasi oleh warisnya, baru bisa masuk. Yang ketiga, al-ghulul. Nah, ghulul inilah mengkhianati harta orang. Dititipi dana haji malah digunakan untuk yang lain. Nah, itu khianat. Termasuk ghulul, termasuk korupsi, ini termasuk semuanya di sini. Ini penyebab masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadits riwayat Tirmidzi sahih. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang sifatit tawaf, cara tawaf. Perlu diketahui bahwa rukun umrah ada 3. Pertama, dia melakukan ihram. Kedua, dia melakukan tawaf. Ketiga, dia melakukan sa'i. Adapun rukun haji ada 4. 3 tadi yaitu ihram, tawaf, sa'i, tambah 1 lagi yaitu wukuf di Arafah. Ini rukun-rukunnya. Nah, kalau haji atau umrah itu sudah diselesaikan semua rukunnya, maka hajinya sudah sah. Meskipun mungkin ada kekurangan ya, karena ada rukun haji, ada kewajiban haji, ada kesunahan. Nah, seandainya yang wajib-wajib tidak dilakukan, yang sunnah-sunnah apalagi tidak dilakukan, tapi yang rukun-rukun sudah dilakukan, nah ini sudah sah. Sudah apa? Sudah sah. Nah, sekarang kita bahas tawaf, yang ini termasuk rukun dari haji atau umrah. Imam Syaukani mengatakan, wa inda, dan ketika qudumil haji, datangnya orang haji ke Makkah, maka yatufu, dia melakukan tawaf lil qudum, karena datang ke Mekah tadi, sab'ata aswatin, 7 kali putaran. Jadi siapapun masuk Mekah dalam rangka untuk haji atau untuk umrah, maka dia disuruh untuk pertama kali itu melakukan tawaf. Tawafnya dimulai dari mana dan kelilingnya berapa kali? Nah, ini sudah disebutkan oleh beliau, sab'ata aswat, 7 kali. 7 kali ini ada aturannya, yarmulu, lari-lari kecil, fi thalathatil awal, pada putaran 3 yang pertama. Wa yamshi fi ma baqiya, dan berjalan biasa pada putaran sisanya, yaitu 4 kali putaran. Dan ini lari-lari kecil pada 3 putaran pertama, ini khusus hanya dilakukan ketika tawafnya tawaf kudum, atau tawaf ketika kita awal masuk Mekah itu. Karena tawaf kan ada 3 macam kan, ada tawaf kudum ketika kita awal masuk Mekah ini, ada juga tawaf ziarah, itu tanggal 10 Dzulhijjah nanti, kemudian ada tawaf wada', yaitu sebelum meninggalkan Mekah. Nah, disunahkannya lari kecil 3 kali ini hanya pada tawaf kudum. Pada tawaf ziarah tidak ada lari kecil.
pada tawaf wada' tidak ada lari kecil. Dan lari-lari kecil ini khusus bagi para laki-laki. Bagi perempuan tidak pakai lari-lari kecil. Dan dalam mazhab Hambali, lari-lari kecil ini khusus bagi orang yang di luar kota Mekah. Kalau dia tinggalnya di Mekah, dia orang Mekah, maka lari-larinya ini tidak putarannya ini tidak ada lari kecilnya. Kemudian setelah itu wa yuqabbilul hajarul aswad, dimulai dengan mencium hajar aswad. Jadi 7 putaran ini setarnya dari mana? Dari hajarul aswad. Di hajarul aswad ngapain? Cium dulu hajarul aswad. Kalau tidak bisa mencium gimana? Atau yastalimuhu, menyentuhnya bimihjanin, dengan tongkat. Maksudnya kalau tidak bisa menyentuh dengan tangan, maka menyentuh dengan tongkat. Wa yuqabbilul mihjan wa nahwahu. Setelah itu tongkatnya dia cium. Jadi urutannya adalah kalau bisa mencium dengan mulut kita pada hajar aswad. Tapi biasanya susah karena banyaknya orang. Kalau tidak bisa maka menyentuh dengan tangan. Nah setelah itu tangan yang tersentuh tadi kita cium. Kalau dengan tangan juga tidak sampai, maka dengan pentung atau kayu, ya. Nah nanti bagian kayu yang menempel pada hajar aswad itu kita cium. Nah sebagian orang itu salah di dalam melakukan penciuman hajar aswad. Saking sungguh-sungguhnya mereka mencium itu sampai disuarakan, gitu. Nah itu bid'ah seperti itu. Okay? Tidak ada sunnahnya mencium hajar aswad dengan suara, nggak ada. Karena itu para ulama memfatwakan mencium hajar aswad biasa aja, tidak usah bersuara. Kalau mau bersuara ketika mencium istri nggak apa-apa. Wa yastalimu, dan dia menyentuh ar-ruknal yamani, sudut yang menghadap ke arah Yaman. War-ruknal aswad, juga menyentuh hajar aswad. Maksudnya setiap kali keliling, kalau melewati sudut Yaman, maka dia menyentuh bagian Ka'bah itu, sudut itu. Melewati hajar aswad, menyentuh lagi. Nanti muter lagi melewati sudut Yamani, nyentuh lagi. Jadi Ka'bah itu kan ada 4 sudut, ya. Nah sudut yang menghadap ke arah Yaman dan itu yang bersebelahan dengan hajar aswad, itulah yang disentuh. Sementara 2 ini yang menghadap ke arah Syam ini tidak disentuh. Kenapa 2 sudut yang di arah Syam ini tidak disentuh? Karena Ka'bah ini sekarang ini terbangun bukan dari bangunan asalnya dulu. Dulu Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu bentuknya seperti meja ini, okay? Jadi persegi panjang, tidak kubus, tidak. Tapi ketika Ka'bah ini hancur gara-gara banjir, akhirnya orang-orang kafir Quraisy membangun lagi Ka'bah, tapi mereka tidak punya duit kecuali duit yang cukup untuk membangun Ka'bah tidak sempurna. Masih ada sisa area yang belum dibangun. Karena mereka waktu itu mengatakan kita mau bangun Ka'bah jangan pakai duit haram. Jadi mereka juga paham halal haram. Nah, sehingga mereka mengatakan ini karena rumah Allah, jangan pakai duit haram. Nah, ketika dikumpulkan duit yang halal, hanya cukup membangun Ka'bah yang seperti sekarang ini. Maka sudut yang sekarang ini yang menghadap ke arah Syam itu bukan sudut asli. Sudut aslinya mestinya di sini. Nah, karena itulah 2 sudut yang tidak asli ini tidak disentuh karena bukan merupakan sudut yang sesungguhnya. Wa yakfil qarina, dan cukup bagi orang yang haji qiran, tawafun wahidun wa sa'yun wahid. Tawafnya cukup 1 kali, sa'inya cukup 1 kali, sudah mencakup haji dan umrah. Tawaf 1 kali bukan 1 kali putaran, ya, tetap 7 kali putaran. Tetapi 1 kali tawaf itu sudah mewakili haji sama umrah. Kemarin sudah kita bahas, ya, haji ada 3 macam kan? Ada tamattu, ada ifrad, ada qiran. Nah, di sini beliau mengatakan untuk yang haji qiran, tawafnya 1 kali, sa'inya 1 kali, sudah mewakili haji umrah. Tapi kalau tamattu atau ifrad, yaitu tawafnya harus 2 kali, 1 kali tawaf untuk haji, 1 kali tawaf untuk umrah. Demikian juga yang haji ifrad juga begitu. Wa yakunu halat tawaf, dan kondisi dia ketika sedang tawaf adalah mutawaddian, dalam keadaan punya wudu. Jadi sebelum tawaf itu harus suci dari hadas dulu. Lah bagaimana kalau di tengah-tengah tawaf kita batal? Nah di sini para ulama berselisih pendapat. Mayoritas ulama berpendapat kalau batal dia harus berhenti dan dia wudu dulu. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan tawaf itu dalam kondisi batal tidak masalah. Yang penting bukan hadas besar.
Kalau haid nggak boleh karena hadas besar, junub nggak boleh karena hadas besar. Tapi kalau hanya kentut saja nggak apa-apa. Dan fatwa dari madhab Hanafi ini meskipun adalah pendapat minoritas, tetapi sekarang ini yang sering dipakai. Kenapa? Banyaknya orang sekarang ini, kalau orang batal harus wudhu, nanti dia pergi wudhu hilang, nggak balik. Nah, maka sekarang ini prakteknya banyak yang pakai madhab Hanafi, meskipun mereka sebenarnya di kampungnya itu madhabnya misalnya madhab Syafi'i. Nah, disinilah letak keindahan fikih. Fikih itu ada perselisihan pendapat, itu justru malah rahmat bagi umat manusia. Coba semuanya sepakat satu pendapat, susah kita. Tapi ketika ada beberapa pendapat, maka dalam kondisi terdesak kita bisa memilih pendapat yang minoritas. Kondisi kedua ketika tawaf adalah satiron li aurati, harus menutup auratnya, ya, wanita pakai jilbab dan seterusnya. Wal haidu, wanita yang haid, taf'alu ma yaf'alul hajj, boleh melakukan apapun yang dilakukan oleh orang haji, ghaira alla tatuf bil bait, tapi satu yang tidak boleh, jangan tawaf. Maka kalau orang yang sedang haji atau sedang umrah, dia sedang haid, hanya satu yang dilarang dari ibadah hajinya, ya, yaitu tawaf saja. Adapun sa'i silahkan, adapun ihram silahkan, ya. Tahallul silahkan, wukuf silahkan, semua amalan ibadah haji silahkan, selain satu, tawaf nggak boleh. Lah sekarang kenapa tawaf tidak boleh? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tawafu bil baiti salatun, tawaf di Ka'bah itu sama dengan salat, walakinnallaha ahalla fihi al-mantiq, hanya saja Allah itu membolehkan bicara saat tawaf. Kalau salat kan nggak boleh bicara, kan, bicara malah batal salatnya. Faman nataqa, barang siapa yang bicara saat tawaf, fala yantik illa bi khair, jangan ngomong kecuali yang baik-baik. Jadi jangan ketika tawaf ngerasani orang, misalnya lihat orang negro di depan kita, nah, kita bisiki teman kita, wireng punteng kaya areng, nggak boleh, itu berarti ngerasani. Atau melihat orang yang kulitnya putih, ngerasani lagi, putih kaya sapi, paling apa orang Indonesia, sawo gitu nih. Nah, itu tidak boleh ngomong kayak begitu ketika sedang tawaf. Ngomong yang bagus-bagus. Boleh zikir, boleh doa, boleh tanya masalah ilmu. Ini tawaf yang sesuai sunnah baca apa misalnya. Nah, kalau ngobrol ilmu nggak apa-apa. Wa yundabu, dan disunnahkan adzikru, untuk berzikir halat tawaf, dalam saat kondisi tawaf, bil ma'thur, dengan wirid-wirid yang ada riwayatnya. Meskipun wirid bebas boleh, ya, tetapi disunnahkan wirid yang ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, riwayat dari Nabi yang saya tahu yang sahih adalah ketika kita melewati antara sudut Yaman sampai ke Hajar Aswad. Ini kita membaca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, nanti dari Hajar Aswad sampai sudut Yaman tadi bacanya bebas, ya. Nah, begitu sampai sudut Yaman menuju ke Hajar Aswad, ini lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meskipun tidak harus, ya, karena di sini beliau mengatakan yundab, disunnahkan. Kenapa disunnahkan begitu? Karena Nabi juga kayak begitu yang beliau baca. Terus setelah tawaf selesai 7 kali putaran bagaimana? Wa ba'da faraghihi, setelah selesai dari tawaf, yusalli rak'atain, salat 2 rakaat fi maqami Ibrahim, di belakang maqam Ibrahim, yaitu batu di mana Nabi Ibrahim dulu berdiri untuk membangun Ka'bah. Tawaf kan di Ka'bah, ya. Nah, begitu selesai mundur. Terus di sini ada maqam Ibrahim, nah kita berada di baliknya maqam Ibrahim. Sehingga sholat kita menghadap ke arah makom Ibrahim, terus setelah makom Ibrahim di sini ada Ka'bah. Jadi menghadap ke makom Ibrahim plus menghadap ke arah Ka'bah. Tapi ini tidak harus, sholat dimanapun bebas di dalam Masjidil Haram, tidak harus di belakang makom Ibrahim. Karena kalau semuanya di makom Ibrahim nanti akan ruwet, tempatnya tidak akan cukup. Karena itu para ulama sepakat sholat dimanapun di Masjidil Haram setelah tawaf adalah sah. Salat ini disebut salat apa? Salat sunnah tawaf.
Jadi setelah kita keliling 7 kali, disunahkan kita sholat sunnah tawaf, yang dibaca pada rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Itu sunnahnya, tapi tidak wajib, baca apapun juga bebas ya. Tetapi kalau mau sesuai sunnah itu tadi ya, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat sunnah tawaf, apa yang dilakukan? Thumma ya'ud, kemudian balik ke Ka'bah, ila rukni, menuju ke Hajar Aswad, fayastalimu, lalu menyentuh lagi. Jadi tawaf itu dimulai dengan menyentuh Hajar Aswad, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, setelah itu ditutup dengan menyentuh lagi Hajar Aswad ya. Jadi seolah-olah salaman pamitan ya. Datang salaman ya. Nah kemudian setelah selesai mau keluar dari masjid untuk sa'i Safa Marwah, maka pamitan salaman dulu sama Hajar Aswad ini. Apa sih fadilahnya salaman atau menyentuh Hajar Aswad ini? Fadilahnya apa? Nah, mari kita lihat fadilahnya dari sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, kata kuncinya istalamahu. Dan mudah-mudahan kita semuanya suatu saat diberi rezeki oleh Allah bisa menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, inna lihadzal hajar, sesungguhnya Hajar Aswad ini memiliki lisanan, lidah. Tapi lidahnya gimana kita nggak ngerti. Batu punya lidah, lidahnya mestinya beda dengan manusia. Wa syafatain, dan juga punya 2 bibir. Yashhadu liman istalamahu, nanti dia akan bersaksi bagi siapapun yang sudah menyentuh dirinya yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, bihaqqin, dengan kebenaran. Nah, jadi Hajar Aswadnya akan bicara kepada Allah, ya Allah, ini dulu orang dia menyentuh saya. Nah, dipersaksikan seperti itu, kemudian dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Dan ini hanya khusus untuk Hajar Aswad, tidak bisa diterapkan kepada batu-batu yang lain. Misalnya beli ake, kemudian kita cium, nah, supaya nanti jadi saksi di hari kiamat, nggak ada itu. Itu khusus Hajar Aswad. Karena itu Umar bin Khattab ketika dia tawaf, dia menyentuh Hajar Aswad, dia mengatakan kepada Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, kamu itu hanya batu. Seandainya Rasulullah tidak mencium kamu, saya juga nggak mencium kamu. Ini Sayyidina Umar sengaja ngomong seperti ini dengan suara lantang, supaya orang-orang yang haji itu semuanya dengar bahwa Hajar Aswad ini dicium bukan karena dia itu punya kekuatan dan sebagainya, bukan ya. Tapi semata-mata karena Rasulullah mencontohkan mencium, ya sudah kita cium, selesai. Adapun kekuatan, rizki dan sebagainya itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Hajar Aswad tidak punya kekuatan apapun juga. Karena Hajar Aswad itu sama dengan makhluk, sama dengan manusia juga makhluk, tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya katakan tadi ya bahwa rukun umrah 3 ya, ihram, tawaf, sa'i. Kalau haji tambah 1 lagi yaitu wukuf. Nah, ihram sudah kita bahas, kemudian tawaf sudah kita bahas. Sekarang berarti apa? Sa'i. Faslun, pasal baru. Nah, ini tentang sa'i. Saya tulis judulnya. Wa yas'a, lalu melakukan sa'i baina Safa wal Marwah, di antara Safa sampai Marwah. Sab'ata aswatin, 7 kali putaran, da'iyan bil ma'thur, dengan berdoa dengan riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita selesai tawaf, datang ke Bukit Safa. Jangan dibalik ya, jangan Marwah dulu, harus Safa dulu. Mendekati Safa, kita membaca ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Saya memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Kemudian kita naik ke Bukit Safa. Sampai di atas Bukit Safa, jangan langsung sa'i, tetapi kita membalikkan badan dulu menghadap ke arah Ka'bah. Setelah wajah kita menghadap ke arah Ka'bah, kalau bisa melihat Ka'bah, maka kita takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan seterusnya wirid yang ada hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, tapi tidak usah kita tampilkan di sini. Nanti ditampilkan kalau kita mau haji saja ya. Nah, dibaca, kemudian setelah itu berdoa. Diulangi lagi, baca wiridnya tadi, doa lagi. Baca wiridnya lagi, doa lagi. Nah, sampai 3 kali.
Kalau sudah selesai 3 kali, baru kita turun dari Bukit Sofa menuju ke Marwah. Sampai di Marwah tidak langsung turun ke Sofa lagi, tetapi sampai di Marwah menghadap ke Ka'bah lagi. Habis itu melakukan hal yang sama tadi ya, takbir 3 kali, kemudian tahlil, kemudian doa, kemudian zikir, kemudian doa, kemudian zikir, kemudian doa, 3 kali. Okay? Habis selesai baru turun dari Marwah menuju Sofa. Nah dari Sofa ke Marwah ini dihitung 1. Marwah ke Sofa dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti terakhir berada di mana? Di Marwah. Terus kalau sudah selesai sa'i, apa yang dilakukan? Nah, beliau mengatakan, wa idza kana mutamatti'an. Kalau dia itu hanya haji tamattu', berarti dia umrah dulu. Sara ba'da sa'i halalan. Setelah selesai sa'i maka dia tahallul. Berarti dia apa? Cukur gundul. Kalau sudah cukur gundul gitu sudah bebas. Mau jima boleh, mau lepas baju ihram ganti baju biasa boleh. Karena sudah selesai ibadah umrahnya, yaitu rukunnya tadi sudah dilakukan 3, ihram, tawaf, sa'i, ditutup dengan tahallul yang ini merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban umrah. Nah berarti sudah selesai umrahnya. Terus setelah dia selesai umrah, dia istirahat. Istirahat sampai kapan? Nah di sini dijelaskan, hatta idza kana yaumut tarwiyah, kalau datang hari tarwiyah, ahalla bil hajj, baru dia mengucapkan ihlal haji, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Nah hari tarwiyah ini tanggal berapa sih? Ini adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi tanggal 8 disebut hari tarwiyah, tanggal 9 disebut hari Arafah, tanggal 10 disebut hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 disebut hari Tasyrik. Ya, semuanya ada namanya ini ya. Mulai 8 sampai dengan tanggal 13 nih. Tarwiyah, Arafah, Idul Adha, Tasyrik 3 hari. Ini kalau apa? Hajinya tamattu. Maka dia tahallul kemudian menunggu sampai tanggal 8. Kalau sudah tanggal 8 dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Terus kalau sudah begitu apa yang dilakukan? Nah ini kita membahas pasal berikutnya, faslun fi sifatil hajj. Bagaimana cara melakukan ibadah haji yang sesuai sunnah Nabi SAW. Pertama-tama, thumma ya'ti Arafah, kemudian dia datang ke Arafah, subha yaumi Arafah, pada subuh hari Arafah. Ini maksudnya setelah mabit di Mina. Sayang sekali Imam Syaukani di sini tidak menulis mabit di Mina. Mestinya ditulis supaya jelas, karena pada tanggal 8 itu posisi kita itu mabit di Mina. Mabit itu bermalam. Nah bermalamnya sampai kapan? Sampai subuh. Kemudian kalau sudah subuh maka mendatangi Arafah. Mendatangi Arafahnya berarti meninggalkan Mina. Lah, pertanyaannya meninggalkan Mina itu kapan? Meninggalkan Mina itu setelah terbitnya matahari. Maka di sini kalimatnya mendatangi Arafah, yaitu meninggalkan Mina pada subuh hari Arafah, ini kalimatnya kurang bagus sebenarnya ya. Mestinya itu setelah subuh, setelah terbit matahari, baru meninggalkan Mina, kemudian datang ke Arafah. Nah ketika datang ke Arafah, apa yang diucapkan? Mulabbiyan, dengan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Mukabbiron, membaca takbir, artinya bebas ya, mau talbiyah boleh, mau takbir bebas, campur talbiyah takbir juga bebas, pokoknya wiridnya 2 ini. Wa yajma'ul asraini fiha, lalu menjamak antara sholat duhur dan asar di Arafah. Jamaknya ini bukan karena safar ya, tapi jamaknya karena manasik haji. Karena itu meskipun orang ini rumahnya di Arafah, kalau dia melakukan ibadah haji, maka nanti sampai wukuf di Arafah dia juga harus apa? Menjamak duhur sama asar. Jadi ini jamaknya bukan karena hujan, bukan karena safar, tapi karena manasik haji. Maka orang safar maupun orang mukim, semuanya ketika haji dia harus jamak duhur sama asar di Arafah. Wa yakhtub, lalu khutbah. Nah khutbah ini tentu saja imamnya. Kalau semuanya khutbah orang genah ya. Satu saja yang khutbah, yang lainnya mendengarkan.
Nah, biasanya tuh satu rombongan sudah ada petugas khutbahnya. Misalnya rombongan Indonesia, nah nanti sudah ditunjuk khotibnya siapa. Dari Yaman sudah ditunjuk khotibnya siapa gitu. Tsumma yufidu min Arafah. Kemudian meninggalkan Arafah, wa ya'ti Muzdalifah, dan meninggalkan Muzdalifah. Nah, ini semuanya kalimat-kalimat beliau ini kurang lengkap ya. Mestinya itu setelah selesai khutbah, kemudian wukuf di Arafah, memperbanyak zikir kepada Allah dari ba'da zuhur, ba'da asar tadi ya, zuhur sama asar dijamak kan, nah, terus wukuf di Arafah sampai maghrib. Kalau sudah tenggelam matahari, jangan langsung pergi, ditunggu sampai malam dulu. Okay? Jadi misalnya kita tunggu 1/4 jam. Nah, kalau sudah 1/4 jam sekitarnya, misalnya kita pergi meninggalkan Arafah, menuju kemana? Muzdalifah. Jadi menuju Muzdalifah itu nunggu maghrib. Okay? Tapi jangan salat maghrib di Arafah. Salat maghribnya nanti ketika sampai di Muzdalifah. Jadi salatnya dibagi dua ya. Zuhur asarnya di Arafah, sementara maghrib, isya, subuh nanti di Muzdalifah. Maka di sini beliau mengatakan wa yajma'u fiha, dan dia menjamak di Muzdalifah bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Wa yabitu biha, lalu mabit di Muzdalifah ya, bermalam di Muzdalifah. Jadi kalau tanggal 8 tadi bermalam di Mina, maka ini tanggal 10 ya, malam tanggal 10 ini mabit di Muzdalifah. Tsumma yusallil fajr, kemudian dia salat subuh di Muzdalifah juga. Setelah salat subuh, wa ya'til masy'ar, dia datang ke masy'ar. Masy'ar itu adalah bukit di Muzdalifah, tempat wukuf. Jadi wukufnya 2 kali ya, wukuf di Arafah itu yang merupakan rukun haji, kemudian wukuf di Muzdalifah di bukit Masy'ar namanya. Nah, itu bukan termasuk rukun ya, tapi termasuk kewajiban. Fayadhkurullaha indah, lalu zikir kepada Allah di situ. Wa yaqifu, kemudian wukuf di situ, bihi ya, di situ ila qabli tulu'i syamsi, sampai sebelum terbit matahari. Jadi jangan meninggalkan tempat, meninggalkan Muzdalifah kecuali sudah subuh dulu. Setelah subuh tunggu sampai terang benderang, tapi segera tinggalkan tempat sebelum terbit matahari, jangan telat ya. Sehingga kita harus bedakan antara Mina dengan Muzdalifah. Kalau Mina tadi, kita meninggalkan Mina menuju Arafah itu menunggu terbitnya matahari ya. Setelah dari Arafah kita ke Muzdalifah, meninggalkan Muzdalifah ini sebelum terbit matahari. Nah, cara-cara ibadah haji ini semuanya harus kita hafalkan kalau kita pengen hajinya sesuai hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi haji yang mabrur. Karena itu sepantasnya pemimpin haji, pembimbing haji itu paham fikih dan paham dalil. Karena kalau dia tidak paham fikih, tidak paham dalil, nanti hajinya mesti sakar PDW. Mabit di Mina nggak usah, langsung aja ke Arafah. Nah, itu karena nggak paham dalil. Mungkin dia membaca kitab ini, oh di sini nggak ada mabit di Mina kan, tiba-tiba kan ya ti Arafah, datang ke Arafah. Nah, ini kan ringkasan buku ini. Kalau kita ambil hadisnya yang lengkap dalam Sahih Muslim yang panjang itu disebutkan jelas Nabi itu mabit di Mina di situ tanggal 8 Dzulhijjah itu. Nah, maka orang-orang yang membimbing haji, kalau mereka tidak paham dalil maupun fikih, itu nanti bisa merusak hajinya banyak orang, sehingga hajinya jauh dari haji yang mabrur. Baik, kita lanjutkan, ternyata masih banyak ini ya. Tsumma yadfa, kemudian dia pergi dari Muzdalifah hatta ya'tiya batna Muhassir, sampai datang ke lembah namanya lembah Muhassir. Lembah Muhassir ini kalau kita lewati itu kita cepatkan jalannya. Kenapa? Karena Rasulullah dulu ketika melewati lembah ini juga beliau mempercepat ya, ngebut jalannya. Kenapa? Lembah Muhassir ini adalah dulu tempat di mana Abrahah dan gajah-gajahnya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tempat siksa. Maka Nabi itu kalau melewati tempat siksa itu biasanya segera tinggalkan tempat, khawatir kalau siksa Allah akan turun di tempat tersebut. Tsumma yasluku tariqal wusta, kemudian beliau menempuh jalan yang tengah, ilal jamratil lati indaha syajarah, menuju ke jumrah yang di situ ada pohonnya, wahia jamratul aqabah, yang disebut jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah ini jumrah yang terbesar.
Dan inilah jumroh yang akan kita lempar pada tanggal 10 Dzulhijjah alias pada hari raya Idul Adha. Adapun tanggal 11, 12, 13, maka itu nanti yang dilempar adalah 3 jumroh, bukan 1 ya. Kalau tanggal 10 yang dilempar hanya 1 jumroh, yaitu jumroh Aqabah atau jumroh yang terbesar. Fayarmiha bisabi hasayat, melempar dengan 7 kerikil. Nah, kerikilnya itu oleh Nabi disuruh yang kecil, yang sekitar segede ujung jari. Jangan terlalu gede, nanti bisa mengenai kepala orang ya. Jangan terlalu kecil saupil sehingga nanti tidak bisa dilempar. Tapi yang sedang ya, sekitar 1 ujung jari ya. Yukabbiru ma'a kulli hasatin, bertakbir setiap kali melempar 1 kerikil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa? Karena dulu Nabi Ibrahim ketika melempar jumroh itu beliau juga bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, konon Nabi Ibrahim itu dulu melihat setan. Karena Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya yaitu Ismail, setan itu menghalangi. Ini anakmu, jangan kamu sembelih ya, mosok sama anaknya disembelih. Nah, maka Nabi Ibrahim ambil batu dilempar setan itu. Allahu akbar nih, supaya setannya pergi nih. Tapi setannya masih nekat datang lagi. Nah, dilempar sampai 7 kali, akhirnya jadi syariat untuk orang yang haji. Wallahu a'lam bishawab. Wala yarmiha, tidak melempar jumroh Aqabah illa ba'da tulu'i syamsi, kecuali setelah terbit matahari. Jadi nunggu sampai terbit matahari baru boleh melempar jumroh. Tanggal berapa tadi? 10 Dzulhijjah. Illan nisa wassibyan, selain perempuan dan anak-anak, fayajuzu lahum qabla dzik, boleh melempar jumrohnya sebelum terbit matahari. Karena kalau bareng-bareng setelah terbit matahari, kasihan anak-anak dan perempuan ini, mereka akan terdesak-desak saking banyaknya orang, maka boleh sebelum terbit matahari, bahkan sebagian ulama berpendapat boleh sebelum subuh. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah lempar jumroh. Nah, ini perlu kita pahami urutannya ya. Ramyun, melempar jumroh, nahrun, menyembelih, halqun, menggundul, tawafun, tawaf. Ini urutannya kalau mau urut seperti Nabi gini. Ron, hid, ramyun, melempar jumroh, nahrun, menyembelih, kemudian halqun, gundul, kemudian tawafun, tawaf. Nah, makanya di sini beliau mengatakan wayahliqu ra'sah, kemudian dia gundul rambutnya, au yuqassiru, atau dia potong. Tetapi kalau gundul itu lebih utama ya. Kecuali yang dia akan melakukan umroh setelahnya karena baru haji tapi belum umroh, nah maka sebaiknya tidak usah gundul, supaya nanti kalau umroh maka dia masih bisa gundul setelahnya. Tapi kalau ini bicara ibadah haji tamattu, maka lebih baik gundul ya, karena kalau sudah haji selesai. Kalau sudah gundul, apa yang dilakukan? Fayahillu lahu kullu syai', sudah halal bagi dia segala yang dilarang, illan nisa, kecuali wanita. Maksudnya kalau jima masih belum boleh, menikah belum boleh, melamar wanita belum boleh, melamarkan orang belum boleh. Tapi yang lain-lain, pakai parfum, pakai baju biasa, penutup kepala, itu semuanya sudah boleh semuanya. Wa man halaqa aw dzabaha, barang siapa yang sudah gundul atau menyembelih, au afadha ilal bait, atau sudah tawaf ke Ka'bah, qabla ayyarmiya, sebelum melempar jumrah, fala haraja, maka enggak apa-apa. Jadi maksudnya urutannya sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi ya, 4 urut. Tapi kalau ada yang terbalik karena nggak paham urutannya atau lupa urutannya, maka la haraj, nggak apa-apa. Karena itu sebelum kita haji tanggal 10 ini perlu dicatat, urutannya amalannya 4 itu perlu dicatat. Ramyun, melempar jumroh, nahrun, menyembelih, halqun, gundul, tawafun, tawaf ifadah. Nah, sehingga kalau pas tanggal 10 itu kita bisa lihat cerpean kita, urutannya sesuai Nabi kayak gini. Nah, kalau ada orang tanya urutannya kayak apa, nah, kita bisa buka ini urutannya nih. Nah, aku ya hafal tapi tak tulis. Nah, lumayan tuh Pak. Daripada sama sekali nggak tahu ya. Tsumma yarji ila Mina, kemudian balik lagi ke Mina, fayabitu biha layali tasyrik. Lalu mabit di Mina selama malam-malam tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa tadi? 11, 12, 13. Lah kan hajinya sudah selesai, terus di Mina 3 hari untuk apa itu? Nah, beliau mengatakan wayarmi fi kulli yaumin, melempar jumrah setiap hari, min ayyamit tasyrik, dari hari-hari tasyrik tersebut, al jamarat ats-tsalath, 3 jumrah sekaligus.
Nah, jadi bedanya kalau tanggal 10 hanya satu jumroh yang dilempar. Tanggal 11, 12, 13 3 jumroh semuanya dilempari. Maka harus antum siapkan, nggih. 3 hari setiap harinya melempar 3 jumroh. Plus 1 hari yang melempar 1 kali jumroh. Setiap melempar jumroh itu 7 kerikil. Nah, berarti dihitung aja di ping, nggih. 7 ping berapa tadi, nggih. Sehingga antum siapkan kerikil itu sudah ngerti berapa, nggih. Nah, para ulama fikih sudah mengatakan kalau nyiapkan kerikil untuk jumroh 70 kerikil. Nih, udah nggak usah ngitung lagi kita karena ulama sudah ngitungkan untuk kita. Nih. Dihitung aja, kumpulkan 70. Jangan sampai kurang. Nih. Nanti kurang malah kita kerepotan. Nih. Karena tidak boleh diganti dengan yang lain. Misalnya kurang 1, tidak boleh kita ambil roti. Wah, ini ganti nih, dilempar. Oh, rasa. Nih. Harus cari kerikil lagi. Nih. Nggak boleh roti, nggak boleh. Bukan sama-sama barang benda padat. Iya, tapi haji itu ibadah harus sesuai cara Nabi. Kerikil ya kerikil, nggak boleh diganti misalnya areng atau misalnya teletong sapi yang sudah keras kayak batu, nggak boleh. Karena teletong sapi itu bukan kerikil. Bisa hasayatin mubtadi'an bil jumratil dunya. Dimulai dari jumrah yang terkecil, tsummal wusta, kemudian jumrah yang tengah, tsumma jumratul aqabah, kemudian jumrah aqabah atau jumrah yang terbesar yang tanggal 10 kita lempar itu. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, liman yahujju binnas, bagi orang yang membawa haji para manusia atau membimbing haji para manusia, ayyahtubahum, untuk khutbah kepada mereka yauman nahri, pada hari raya Idul Adha. Jadi sebagaimana orang yang tidak haji pada hari raya Idul Adha ada khutbah, maka orang yang haji pun juga ada khutbah. Wa fi wasati ayyamit tasyrik, juga pada tengahnya hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Tengahnya berarti tanggal 12. Maka tanggal 10 khutbah, tanggal 12 khutbah lagi. Wa yatuful haju tawafal ifadah. Orang yang haji melakukan tawaf ifadah, yaitu tanggal 10 tadi ya, tanggal 10 Dzulhijjah. Wa huwa tawafuz ziyarah yaumun nahr, yaitu disebut dengan tawaf ziarah yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa idza faragha min a'malil haji, kalau sudah selesai dari amalan haji semuanya, tawafa lil wada', tawaf wada'. Berarti tawaf ada 3 ya. Ketika datang ke Mekah disebut tawaf kudum, 7 kali putaran, yang 3 kali putaran dengan lari-lari kecil, dan juga dengan ittiba. Ittiba itu sambil dibuka ini apa? Pundak yang kanan. Jadi tawaf yang pertama yang disebut tawaf kudum itu ada 2 sunnah padanya. Lari-lari kecil pada 3 kali putaran, dan melakukan ittiba, yaitu membuka pundak kanan ya, jangan ditutupi dengan kain. Adapun tawaf yang lainnya yang 2, tawaf ifadah atau tawaf ziarah yang dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah, ini tidak pakai lari kecil dan tidak pakai ittiba. Demikian juga tawaf wada', ini tawaf sebelum kita pulang dari Mekah menuju Indonesia. Ini juga tidak pakai lari kecil, tidak pakai ittiba. Maka 3 tawaf ini yang beda hanya tawaf yang pertama saja. Oh, sampai ini sudah selesai Pak. Saya sudah percepatkan, ternyata alhamdulillah selesai. Nah, kita melanjutkan bab baru ini insyaallah pada pertemuan yang lainnya. Ini pasal tentang ahkamul hadi, yaitu sembelihannya orang haji disebut hadiyu. Kalau sembelihannya orang yang tidak haji pada tanggal 10 Dzulhijjah disebut udhiyah ya, kurban Idul Adha. Kalau sembelihannya orang yang akikah, orang yang melahirkan anak, itu disebut akikah ya. Adapun sembelihan ketika ada misalnya khitan atau tetak, itu enggak ada dalilnya. Maka walimah khitan, yaitu makan-makan ketika ada khitan atau tetak, itu termasuk amalan yang tidak ada dalilnya. Sehingga sebagian ulama itu ada yang membolehkan karena hanya sekedar bagi-bagi makan, tapi ada yang menganggapnya wah itu bid'ah, saya enggak mau datang. Sebagian ulama. Ini saya sampaikan karena kebetulan tetangga saya ini ada yang lagi walimah khitan kayaknya Mas. Nah itu saya minta izin bukan karena saya nggak mau datang, tapi karena ngajar lagi. Seandainya saya tidak ngajar lagi ya mungkin minta izin. Minta izin karena memang tidak ada dalilnya. Tapi saya tidak mengatakan haram, dosa datang, enggak begitu. Hanya para ulama berselisih pendapat.
Karena ulama itu memang ada dua kelompok, ada yang kelompok keras, ada yang kelompok lunak. Yang kelompok keras mengatakan surane dalilnya bid'ah tinggal gitu. Yang kelompok lunak mengatakan memang tidak ada dalilnya, tapi kan cuma bagi-bagi makan kan setiap saat juga boleh. Nah, maka pendapat yang kedua ini meringankan atau membolehkan. Nah, saya biasanya tuh ambil yang tengah-tengah. Nggih ora keras-keras, tapi nggih ora melu teko. Tapi tidak melarang gitu. Jangan datang semuanya, jangan loh, kasihan loh. Oh dia undangan orang sing teko nggih. Ya mungkin harus dibedakan nggih. Kiai besar tidak pantas datang. Kenapa? Kiai besar itu kalau datang nanti dijadikan dalil. Oh, Pak Yai teko, berarti sunnah Nabi kuwi nggih. Tapi kalau orang-orang kecil kayak saya kan bukan kiai saya nggih, ustadz kecil nggih. Nah, mungkin datang masih nggak apa-apa nggih. Karena ustadz kecil ini bukan satu dalil di masyarakat. Dia tidak dijadikan panutan oleh masyarakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.